nggak ngelihat itu penting ketika semua institusi-institusi pendidikan menggalakkan hafalan. Emang kita ke depan mau jadi apa? Kita jadi sekelompok. Pemahamanku terhadap akhirat itu tidak relevan terhadap realitas gitu. Mau aku memahaminya atau tidak, konsep akhirat itu adalah konsep yang tidak bisa dibuktikan ada, sekaligus tidak bisa dibuktikan tidak ada gitu. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung gas saja. Nah kebetulan mereka adalah orang dari suku yang berbeda dan logatnya beda. Aku lupa tepatnya mereka berdua orang mana. Terus mereka nyamperin Nabi lah. Nah ini dia bacanya gini, aku bacanya gini. Siapa yang benar? Terus kata Nabi bilang ya dua-duanya benar gitu. Jadi dulu tuh Nabi tuh nggak strict soal pelafalan. Kalau dialeknya beda ya baca aja sesuai dialeknya gitu. Makanya Mas Hendra suka dengar nggak ada orang Jawa yang nggak bisa melafalkan ain. Nah itu apa itu juga itu nggak bisa bilang jadi ngalamin gitu. Nah, aku kan pernah jadi guru ngaji juga ya, ngajarin anak-anak huruf-huruf yang nggak familiar di bahasa kita itu kan nggak mudah, dan aku tuh nggak juga soal itu ke anak-anak, ya seiring waktu aja, karena emang susah dan aku nggak ngelihat itu penting ketika semua institusi-institusi pendidikan menggalakkan hafalan. Emang kita ke depan mau jadi apa? Kita jadi sekelompok masyarakat yang bisa membaca Quran dengan indah, tapi nggak tahu isinya, nggak tahu maknanya, tapi melafalkan dengan indah. Orang Indonesia baca Quran bagus-bagus loh. Mungkin lebih jago daripada orang Arab. Betul, makanya lomba-lomba MTQ internasional pemenang orang Indonesia terus, gitu. Dan sebenarnya kan varian bacaan tuh ada banyak dan itu masih dipelajari, ada yang masih mempelajari itu gitu, yang specialized banget. Cuman masyarakat secara umum menurut aku sih kayak obsesi ke hafalan ini tuh nggak sehat sampai ke level keluarga dan institusi pendidikan gitu. Kayak anak-anak kecil diwajibin menghafal, murid-murid punya PR hafalannya tuh banyak ya, maksudnya buat anak-anak banyak. Waktu aku kecil sih aku nggak ngalamin kesulitan ngafal kebetulan, mungkin itu semacam bakat aku ya. Jadi tapi aku suka disuruh sama guru aku kan, coba bantuin temennya, dan ngafal hal yang asing buat kita tuh sulit. Yang aku perhatikan dari teman-teman aku, mereka jauh lebih rajin dari aku, jauh lebih disiplin dari aku ya, tapi hafalannya nggak kelar-kelar karena ya itu kan bukan bahasa yang familiar ya. Ya makanya ketika aku bilang membeok itu valid ya nggak sih? Kita tunggulah ya nanti gimana ya kelanjutannya. Mudah-mudahan Mbak Mila dapat rumah baru ya Mas Ali ya. Coba kita tes Mas Ali. Waduh. Boleh aja Mas Hendra. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa lagi ya? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Wah ya. Tasbih sabran Jamila. In qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Oke. Qala ya bunayya la taqsud Iya. ala ikhwatika. Ada nggak sih wa idza batastum jabbar. Oh iya. Sudahlah, udah jangan dilanjutkan. Ya aku tunggu rumah dari Mas Hendra. Keren. Oke. Itu rencananya kapan nanti di follow up itu? Waktu itu sih aku bilang aku bisa di tanggal, kalau di minggu kedua Januari, minggu ketiga Januari aku bisa di rentang tanggal 12 sampai 15. Ya terus ya aku tinggal nunggu konfirmasi aja sih. Kalau misalnya jadi gitu. Kalau misalnya jadi. Gitu ya. Tapi sayang ya nggak sih Mas Hendra, kalau punya rumah dikasih ke aku. Iya. Nantinya rumahnya dikasih ke orang yang nggak punya rumah. Aku juga nggak punya rumah sih, cuman kan aku bisa nyewa.
Oke. Dulu itu kan waktu beberapa ustadz tuh kan pernah cerita gitu ya, ada cerita anak muda yang berada di dalam gua, terus kemudian tiba-tiba karena petir atau apa, kemudian pintu gua itu tertutup oleh batu, terus kemudian si orang pertama berdoa, dulu aku pernah berbuat baik gini, terus buka, kan ada cerita kayak gitu itu kan ya. Pertanyaanku sederhana, mungkin nggak sih kemudian amal itu ya bisa kemudian ditukar dengan model-model kayak gitu, amal-amal baik, bisa nggak menurut Mbak Mila? Maksudnya kita nego ke Tuhan? Iya, jadi aku pernah berbuat baik seperti ini, jadi aku minta nasib yang baik. Oke, terus kemudian amal perbuatan kita hadiahkan ke orang lain, kayak model kayak gitu, menurut Mbak Mila gimana? Ya enggak lah, itu kan cerita-cerita sufi kayak gitu kan fiktif ya nggak sih? Itu kan, iya, cerita-cerita sufi itu kan ditulis oleh sastrawan. Either itu memang ada penulisnya ya, ditulis oleh penulis cerita. Penulis cerita biasanya orang Persia, orang Baghdad. Ketika lagi masa kemasan Islam tuh cerpen-cerpen kayak gitu banyak. Tapi ya itu cerpen fantasi, jadinya fantasi religius. Ada yang memang itu cerita yang ditulis gitu. Bukan berdasarkan pada kisah yang nyata gitu, pada misalnya cerita ahli ibadah yang membunuh karena mabuk kayak gitu, ada yang nulis, atau cerita rakyat aja. Cerita itu ada tapi nggak tahu penulisnya siapa, tapi masyarakat tahu cerita itu. Cerita-cerita yang ajaib kayak gitu lah, kisah-kisah sufi, kisah hikmah gitu. Kalau Bal'am dan Barsiso itu? Oh ya, itu gimana tuh? Aku lupa. Lupa ya. Yang ketika mendoakan siapa ya, Nabi Musa ya, terus kemudian lidahnya menjulur ke tanah, kemudian suul khotimah. Kalau yang Barsiso itu yang dulunya berbuat baik, sholat terus dan lain sebagainya. Intinya orang itu tergantung nanti akhirnya apa yang dia lakukan, meskipun awalnya dia baik, tapi kalau kemudian akhirnya buruk, suul khotimah. Ya enggak, itu juga kan narasi-narasi yang sebenarnya kita tahu itu tidak akurat kan. Maksudnya ada orang, kita nggak tahu nih akhir yang buruk tuh gimana sih. Kalau kecelakaan itu buruk atau baik, kan bisa juga ada yang bilang itu syahid, ada yang bilang itu azab. Itu kan sesuai persepsi kita. Kalau misalnya mati tenggelam itu suul khotimah atau husnul khotimah, kita nggak tahu. Tapi sama ini tuh di pikiran masyarakat kan husnul khotimah tuh mati dalam keadaan sholat kayak gitu. Ya sebenarnya kan nggak, maksudnya konsep husnul dan suul khotimah itu kan ya kita buat-buat aja. Oke. Terus kalau berdasarkan informasi dari Al-Quran, Mbak Mila, sebenarnya akhirat itu apa sih gitu ya? Dan apakah kemudian akhirat itu kira-kira kekal apa enggak gitu? Kalau informasi dari Al-Quran. Kalau informasi dari Al-Quran kan khalidina fiha abada, itu kan diulang-ulang terus. Berarti nggak bisa musnah akhirat itu? Enggak. Nah, kalau di Quran ya nggak tahu. Tapi kalau Mbak Mila memahami akhirat tuh gimana sih sekarang? Pemahaman tentang akhirat itu apa? Nggak relevan sih. Karena nggak relevan. Buatku nggak relevan untuk memahami akhirat, karena kalau kita mau ambil langkah mundur dan kecil suaranya Mbak Mila yang di TikTok. TikTok itu mana hitnya tuh? Iya, kecil. Mati deh. Baterainya habis. Gimana suaranya? Kuliahnya kayaknya mati. Tes. Sekarang gimana? Tes. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir. Mantap ya. Coba yang itu punya aku juga sih. Oke, lanjut aja Mbak Mila. Karena kalau misalnya kita mau lihat secara lebih menyeluruh, setiap budaya dan agamanya tuh punya versi akhirat masing-masing. Dan kepercayaan tentang akhirat itu jadinya kontekstual, terikat pada budaya setempat. Dan makanya
tidak pemahamanku terhadap akhirat itu tidak relevan terhadap realitas gitu. Mau aku memahaminya atau tidak, konsep akhirat itu adalah konsep yang tidak bisa dibuktikan ada, sekaligus tidak bisa dibuktikan tidak ada gitu. Jadi itu sistem kepercayaan yang nggak bisa diapa-apain gitu, karena secara realitas itu tidak terpetakan. Tapi kembali soal tadi itu, ketika kemudian orang meninggal, katanya kan dia kembali ke akhirat. Kadang-kadang kita sebagai seorang anak gitu ya Mbak Mila ya, kita tahu ada konsep yang namanya amal jariah dan lain sebagainya gitu. Nah, misalnya kayak kita bersedekah, pahala sedekah itu bisa nggak sih dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu? Menurut keyakinan Mbak Mila gimana? Kalau menurut keyakinanku enggak, tapi kalau menurut ajaran Islam iya bisa. Iya. Kalau aku ya kelakuan baik yang kita lakukan ya dampaknya buat penerima bantuan ya. Jadi kalau misalnya Mas Hendra traktir aku puding, yang menerima manfaatnya ya adalah aku makan puding. Orang tua Mas Hendra tidak menerima manfaat dari puding ini gitu. Oke. Jadi lebih ngelihat konsekuensi realitas tuh secara bersambungan aja sih. Tapi kalau bagi si yang kasih, kira-kira kemudian dapat sesuatu nggak menurut Mbak Mila? Seneng gitu Kalau ya? Mas Hendra ikhlas, senang traktir aku, ya itu kepuasannya Mas Hendra. Gitu ya Mbak ya? Iya. Dan biasanya tuh ada yang bilang altruisme manusia itu, kenapa manusia altruis secara psikologis juga, karena itu memberikan self image bahwa kita adalah orang baik, dan ketika kita merasa kita adalah orang baik, itu ngasih kita perasaan yang enak. Oke. Terus kalau misalnya ngomong soal kiamat gitu kan banyak orang yang takut sama kiamat gitu kan. Itu menurut Mbak Mila ilmiah apa enggak sih kiamat itu? Tergantung kiamat apa. Kan ada kiamat ekologis. Misalnya ketika manusia mengeksploitasi bumi, semua Kiamat ekologis. hutan ditebangin, ya kiamat ekologis maksudnya ya bencana-bencana alam akan tidak terhindarkan gitu. Tapi mengenai kiamat secara doktrin agama itu juga kan lagi-lagi biasanya agama-agama dan kepercayaan itu punya versi eskatologi masing-masing, punya versi kiamatnya masing-masing. Dan ya udah, kalau dibilang spesifik ya, kalau Islam tuh kiamatnya termasuk spesifik, hari Jumat, hujan 40 hari berturut-turut. Yang nggak spesifiknya paling laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki-laki. Itu kan nggak spesifik ya, maksudnya setiap budaya kan kan ada nih kayak orang mana tuh yang bangsa Scotland, Irish itu yang pakaian adatnya laki-laki itu pakai rok. Kan ada, kalau di kita kan itu pakaian perempuan. Atau orang Arab kan pakai gamis. Kalau buat orang Indonesia itu kan daster gitu. Iya. Yang kayak gitu kan sebenarnya itu konsep yang ambigu. Tuh, atau apa ya? Ketika orang-orangnya berlomba-lomba tinggian bangunan, itu kan ada. Itu kan karena teknologinya udah bisa ya kita bangun bangunan tinggi. Dan lahan makin terbatas karena populasi manusia tumbuh terus. Atau hal-hal kayak gitu sih. Iya. Kalau Islam spesifik. Terus katanya kan di akhir zaman itu ya, di akhir zaman itu katanya Nabi Isa bakal turun. Ya, gimana respon Mbak Mila terhadap itu? Sebenarnya tiap agama tuh biasanya punya nubuatnya masing-masing. Oke. Ya aku ngerasa itu kayak ramalan aja. Nanti mungkin di masa mendatang ada orang yang ngaku Nabi Isa. Orang tuh sampai sekarang kan banyak orang yang ngaku Nabi. Tapi sebenarnya kan semua Nabi itu mengaku Nabi. Beda.
Ya oke semuanya, mungkin di video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.